Hati-hati Pak. Jangan kita membuang-buang waktu kita dengan perkara-perkara yang mubah. Karena yang paling dekat dengan kita saat ini apa? Kematian. Ya. Saya kan belum pensiun. Oh, kata siapa? Mati itu enggak nunggu pensiun. Ya. Mari manfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini biiznillah kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini untuk talabul ilm, menuntut ilmu yang dimana menjadi kewajiban bagi setiap muslim, fariidatan ala kulli muslim wal muslimat, kewajiban bagi kita untuk menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi, dari kita baru lahir buayan sampai kita meninggal dunia. Maka menuntut ilmu ini menjadi satu keharusan bagi kita untuk senantiasa memperbaharui, menambah ilmu-ilmu kita dengan harapan semakin bertambahnya ilmu, semakin bertambah ketaatan kepada Allah. Tentu yang kita harapkan adalah ketaatan atau ibadah yang sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, tema kajian kita pada hari ini adalah cara syaitan menjerumuskan manusia. Apa yang kemudian melatar belakangi kita mengangkat tema ini? Kemarin saya ketika diminta oleh pengurus untuk mengisi kajian pada hari ini, tentu melihat dan membaca kira-kira materi apa yang tepat untuk disampaikan. Salah satu kelebihan dari tematik itu, jadi satu tema mencakup pada sub-sub bagian pembahasan yang secara utuh bisa diambil,
dalam satu tema. Ya. Cara syaitan menjerumuskan manusia ini kemudian kita pilih karena ada beberapa hal yang melatar belakangi. Yang pertama adalah bahwasanya syaitan itu menjadi musuh nyata bagi manusia. Ini jelas. Ya, syaitan itu menjadi musuh nyata bagi manusia. Innahu lakum aduwwum mubin. Bahwasanya dia syaitan itu adalah musuh yang nyata atau musuh yang jelas bagi kamu. Yang kedua, syaitan ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menggoda manusia agar menjadi temannya di neraka. Karena dia diberikan kesempatan, maka dia menginginkan agar manusia ini, cucunya Adam ini, menjadi temannya nanti di neraka. Yang ketiga, syaitan ini awalnya adalah hamba Allah yang taat. Ya, hamba Allah yang taat. Sebelum diciptakannya manusia, ia bersama dengan malaikat, ya, menjadi hamba Allah yang patuh kepada Allah. Kemudian awal mula pembangkangan itu muncul saat Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku, kata Allah, hendak menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Ya. Malaikat yang tahu betul bagaimana manusia itu nanti seperti apa, kemudian memberikan pendapat kepada Allah. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ataj'alu, a diawali dengan huruf hamzah, a. Ini sama dengan hal, apakah. Ataj'alu fiha, apakah engkau akan menjadikan di dalamnya, maksudnya di dalam bumi ini, may yufsidu fiha, orang-orang yang akan berbuat kerusakan di dalamnya, wa yasfikud dima, dan orang-orang yang menumpahkan darah antar sesama mereka. Jadi pendapat pernyataan malaikat yang pertama, ya Allah, apakah engkau akan menjadikan makhluk yang akan berbuat kerusakan di muka bumi? Yang kedua, perkataan malaikat, ya, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini, kata malaikat, apakah tidak cukup bertasbih kepadamu dan mensucikan engkau? Ya, dua hal inilah yang kemudian disampaikan oleh malaikat. Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu, ya, sedangkan engkau tidak mengetahui. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menciptakan manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam, kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian. Maka semuanya malaikat sujud.
illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Inilah awal muasal muncul kesombongan, keangkuhan pada iblis karena dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iblis itu pernah bersumpah kepada Allah. Dia bersumpah kepada Allah akan menyesatkan manusia. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya bahwa dia termasuk orang yang kafir, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kemudian Nabi Adam diperintahkan oleh Allah, wa qulna ya adamuskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Nabi Adam diperintahkan untuk tinggal di dalam surga. Kemudian membuat iblis semakin apa? Tidak terima. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengusir dia. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis. Dan engkau, kata Allah, termasuk orang yang terkutuk. Karena dia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersumpah. Sumpahnya bisa kita dapati dalam Quran surah Al-A'raf ayat 16 sampai dengan 17. Qala, iblis menjawab, "Fabima aghwaytani?" Karena engkau telah menghukumku tersesat. Jadi Allah menghukum dia sebagai orang yang tersesat. La aqudanna lahum siratakal mustaqim. Maka kata iblis, saya benar-benar sungguh-sungguh akan menghalangi mereka. Mereka ini siapa? Adam dan cucu-cucunya dari jalanmu yang lurus. Itu sumpahnya. Dia sudah bersumpah kepada Allah, mulai saat ini, saat engkau menganggapku sebagai tersesat dan engkau usir aku dari surga, aku berjanji akan menghalang-halangi Adam dan cucunya agar mereka tidak masuk ke dalam jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim. Ingat, ini kata iblis, saya akan mendatangi mereka, didatangi oleh iblis dari muka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aymanihim, dari kiri mereka, wa an syamalihim, ya, dari kiri mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka iblis mengatakan di sini, engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari Adam dan cucunya bersyukur. Berarti lawan syukur apa, Pak? Kufur. Yang diharapkan oleh iblis, engkau akan mendapati kebanyakan mereka kufur. Nah, yang diharapkan oleh iblis adalah kufur, biar menjadi temannya nanti di neraka. Hanya orang-orang bersyukurlah yang kemudian bisa memberikan penangkal kepada diri mereka agar tidak masuk dalam godaan iblis. Ya.
Maka pentingnya kita harus menjadi apa? Hamba yang bersyukur. Sebagaimana Allah memberikan gelar kepada Nabi Nuh, wa qad sammakallahu 'abdan syakura. Sungguh Allah telah menggelari engkau hamba yang bersyukur. Ya. Inilah yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Inilah salah satu penangkal godaan syaitan. Syaitan itu membisikkan keinginan-keinginan kepada kita, supaya bagaimana kita memilikinya. Keinginan yang dimaksud di sini adalah perkara dunia. Akhirnya yang terjadi apa? Karena kita tidak bersyukur kepada Allah, kemudian kita menghalalkan segala cara. Sudah 10 tahun menikah, belum dikaruniai atau belum diberikan rumah tempat tinggal. Sudah 10 tahun, istri sudah ngomel-ngomel, mertua apalagi yang turut mendukung istri supaya cepat memiliki rumah. Gaji pas-pasan untuk kebutuhan anak, kebutuhan rumah tangga. Kalaupun sisa, ya tidak seberapa. Sementara tekanan dari mertua, dari istri sudah setiap hari pulang kerja bukan disuguhin makanan, disuguhin omelan, kapan beli rumah. Kemudian manusia, ya, pada saat itu menjadi lemah. Ternyata iblis di rumah lebih kuat godaannya. Ya, lebih kuat godaannya iblis di rumah, ya. Akhirnya apa? Karena sudah tidak bersyukur dengan apa yang ada, menghalalkan segala cara. Mendatangi pihak bank, minjem uang. Minjemnya 500 juta, kebetulan ada rumah yang dijual 500 juta. Nyicilnya 15 tahun. Setelah ditotal jadi 1,5 miliar. Ya. Karena sudah tidak sabar, akhirnya menjadi apa? Kufur. Syaitan, iblis pada saat itu tepuk tangan, berhasil. Yes. Ya. Karena memang yang menjadi sasaran empuk bagi iblis itu perempuan. Nabi Adam berkali-kali didatangi oleh iblis. Makan itu buah pohon khuldi. Kalau engkau makan itu, maka kamu akan kekal di surga. Padahal kata Allah, "Fala taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin." Dengan segala cara bagaimana iblis menggoda Nabi Adam, namun tak bisa. Masih kuat imannya Nabi Adam. Cara kedua ditempuh oleh iblis, mendatangi siapa? Istrinya, Hawa. Apa yang terjadi? Kemudian Hawa tergoda, masuk dalam jebakan iblis. Lalu Hawa meminta kepada Nabi Adam, ternyata tidak kuat digoda oleh iblis, namun lemah di hadapan istri. Berarti istrinya lebih kuat daripada iblis. Ya, istrinya meminta kepada Nabi Adam supaya diambilkan apa? Buah pohon tersebut. Nah, ini yang kemudian menjadikan kita sebagai suami, kalau tidak bersyukur kepada Allah, maka kita akan menjadi hamba yang kufur, menuruti segala kemauan. Terkadang kita tidak bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Makanya sebelum membeli sesuatu, tanyakan kita butuh apa ingin. Kalau yang dituruti adalah keinginan, itu tidak akan pernah ada puasnya. Ya.
Sekarang ada motor 1 Beat, ingin yang lebih naik Vario, ingin lagi lebih naik PCX, ingin lagi yang lebih naik. Kenapa? Yang dituruti apa? Keinginan, bukan kebutuhan. Kalau yang kita utamakan kebutuhan, saya butuh apa tidak, sementara saya sudah ada, maka disinilah kita terkadang terjerembab oleh godaan iblis menjadi hamba yang kufur, terutama kufur nikmat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum ayat tadi ada cerita 2 ayat ini yang kemudian kita bisa menarik kesimpulan bahwa tujuan iblis memang untuk menyesatkan umat manusia. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ سَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. Allah yang telah menciptakan kita, kemudian Allah yang membentuk tubuh kita, kemudian kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menciptakan para malaikat. Kemudian Allah meminta kepada malaikat untuk bersujud kepada Adam, mereka pun sujud kepada Allah, illa iblis, kecuali iblis. Lam yakum minasyajidin, dia termasuk orang-orang yang enggan bersujud. Qala, alasan iblis tidak mau sujud kepada Adam, ma manaka alla tasjud idh amartuk. Allah nanya kepada dia, wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada atas perintahku? Apa yang menghalangimu? Apa kata iblis? Qala, dia berkata, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Inilah kesombongan iblis. Dia mengatakan bahwa dirinya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Inilah yang kemudian membuat kastanya iblis lebih tinggi, dan dia kemudian berlaku sombong. Saya ini kelasnya manajer, kamu kan bawahan saya. Hati-hati kalau ada omongan seperti itu. Ya. Saya ini udah direksi, saya ini udah direktur. Ya, kamu masih karyawan biasa. Kamu harus turut sama saya. Ya. Hati-hati. Jangan-jangan inilah ungkapan sama ungkapan kita dengan iblis. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ketika dia mengatakan demikian, qala fahbit minha, Allah kemudian berfirman, turunlah kamu, keluarlah kamu dari surga. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Karena kamu sudah sepantasnya, kata Allah, tidak menyombongkan diri di dalam surga itu, maka keluarlah, sesungguhnya engkau termasuk orang yang hina. Apa kata iblis setelah dia diusir oleh Allah? Qala andirni ila yaumi yub'atsun. Dia mengatakan, beri tanggunglah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Itu permintaan dia, Pak. Sampai waktu kiamat, berikan saya kesempatan untuk bagaimana menjadikan mereka hamba yang tidak bersyukur. Qala innaka minal munzarin. Kata Allah, sesungguhnya engkau termasuk orang yang diberi tangguh. Jadi dia sudah diberikan kesempatan, diberikan tangguh oleh Allah sampai nanti hari dibangkitkan, yaitu hari kiamat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana caranya syaitan menjerumuskan manusia kepada
jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara yang pertama kali dilakukan oleh syaitan adalah menjerumuskan manusia kepada kesesatan. Nih, cara yang pertama dilakukan. Menjerumuskan manusia kepada kesesatan. Inilah puncak cara yang dilakukan oleh syaitan agar bagaimana kita terjerumus kepada kesesatan. Allah Ta'ala berfirman, qala, iblis berkata, fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in, demi kemuliaanmu ya Allah, pasti aku menyesatkan mereka semua, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mereka ikhlas, ya, yang mereka ikhlas. Hanya orang ikhlaslah yang tidak mampu digoda oleh syaitan. Bagaimana orang ikhlas itu? Orang ikhlas itu adalah orang yang melakukan sesuatu hanya mengharapkan keridhaan Allah. Tidak ada lain. Dia bekerja, dia mendapatkan upah, niatnya adalah untuk ibadah kepada Allah, bukan mencari kumpulan-kumpulan harta dunia. Niatnya bekerja, ya Allah, saya ikhlas berangkat pagi pulang malam untuk bagaimana saya bisa memberikan tanggung jawab saya sebagai kepala rumah tangga, menafkahi anak istri saya. Niatnya itu. Tapi kalau orang yang niatnya saya bekerja untuk menambah penghasilan agar bisa beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, ini bukan orang yang ikhlas. Karena orientasinya apa? Dunia. Begitu pula ketika dia melakukan ibadah kepada Allah, enggak ada niat lain selain mengharapkan ridha Allah. Dia puasa sunnah untuk mencari ridha Allah. Dia bangun tengah malam untuk mencari ridha Allah. Semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah hamba yang tidak mampu digoda oleh syaitan. Kalau kita masih malas-malasan ibadah, berarti ada atau belum ada keikhlasan di dalam diri kita sehingga syaitan mampu menembus dinding keikhlasan kita. Kecuali kita pasrahkan kepada Allah, maka insya Allah Allah memberikan kita kekuatan, tidak terhindar dari godaan syaitan. Sudah maghrib? Sudah azan? Baik. Kita break dulu, kita sholat maghrib, insyaallah nanti kita lanjutkan. Baik. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita pada sore hari ini. Cara pertama yang dilakukan oleh syaitan adalah menjerumuskan kepada kesesatan. Menjerumuskan kepada kesesatan ini memiliki tingkatan. Kalau bahasa kita memiliki level, dari yang paling tinggi sampai paling rendah. Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga Imam Al-Hakim, inna syaitana qala, sesungguhnya syaitan telah berkata, wa izzatika wa jalalika la abrahu ughwili ibadaka ma damat arwahuhum, yakni fi ajsadihim. Demi keperkasaanmu ya Allah, kata syaitan, demi keluhuranmu, aku, kata syaitan, akan selalu berusaha menyesatkan
hambamu Adam dan keturunannya selama ruh mereka berada di dalam jasad mereka. Artinya selama kita masih hidup. Dan inilah yang menjadi komitmen syaitan, akan menyesatkan manusia selama kita masih hidup. Tadi saya katakan bahwa menjerumuskan manusia dalam kesesatan itu memiliki level-level. Level yang pertama atau tingkatan pertama, ini yang paling tinggi. Disinilah puncak kemenangannya syaitan. Ketika syaitan menjerumuskan manusia dalam kekufuran dan kesyirikan, puncak tertinggi kemenangannya di sini. Yang dimana mereka awalnya beriman kepada Allah kemudian menjadi kafir, disitulah kemenangan syaitan. Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita dalam Quran surah Al-Hasyr, "Kamathali syaitan idz qala lil insani kfur." Seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, kafirlah engkau. Falamma kafara, maka tatkala manusia telah menjadi kafir, qala, syaitan pun berkata, inni bari'um minka inni akhafullah rabbal alamin. Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb semesta alam. Level yang kedua, ya, kalau tadi menjerumuskan kepada kekafiran dan kesyirikan, level yang kedua adalah kalau syaitan kemudian tidak mampu menjadikan manusia tadi kufur, berbuat syirik kepada Allah, maka dia menurunkan levelnya pada level kedua. Apa itu? Mengajak manusia yang menjadi targetnya untuk berbuat bid'ah. Ini level kedua. Kalau manusia kuat imannya kepada Allah, tidak mampu digoda, tidak mampu diajak kepada kesyirikan, tidak mampu diajak oleh syaitan untuk menduakan Allah, maka cara kedua dilakukan oleh syaitan, bagaimana dia berbuat bid'ah dalam ibadahnya. Kenapa? Karena syaitan mencintai manusia. Iblis mencintai orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah. Bahkan lebih cinta kepada orang yang berbuat bid'ah. Kenapa? Karena pelaku bid'ah itu susah untuk bertaubat kepada Allah. Karena dia merasa dirinya benar. Tetapi kalau orang yang berbuat maksiat kepada Allah, dia mengakui bahwa kemaksiatannya itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Dia mencuri, dia tahu itu adalah haram. Dia berzina, dia tahu itu adalah haram. Dia berbuat zalim, dia tahu itu adalah haram. Tapi kalau dia berbuat bid'ah, dia merasa dirinya berada di jalan yang benar. Makanya syaitan lebih cinta kepada orang yang berbuat bid'ah. Syaitan bersemangat, jamaah, bagaimana menjerumuskan kita agar kita melakukan perbuatan bid'ah. Makanya pelaku bid'ah itu susah untuk didakwahi. Apalagi kalau kita sambil mengatakan kepada mereka ini dalilnya, itu susah. Bahkan mereka lebih hafal dalilnya. Mereka lebih hafal kitabnya, mereka lebih hafal ayatnya. Namun, tapi terkadang ayat yang digunakan, hadis yang digunakan, dicari-cari asal menyerempet dan membenarkan perilaku bid'ah mereka. Dicari-cari. Jadi pelaku bid'ah itu beramal dulu baru nyari dalilnya. Itu cirinya. Beramal dulu baru nyari dalilnya. Kalaupun
diusahakan, dicari supaya ketemu, minimal agak mirip-mirip gitu. Tapi orang sunnah nyari dulu dalilnya baru diamalkan. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dampak perilaku buruk bid'ah bagi kehidupan kita. Yang pertama, bid'ah semakin menjauhkan pelakunya dari Allah. Bukan semakin dekat kepada Allah, tapi semakin jauh. Lihatlah mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Bukan semakin takut kepada Allah, semakin berani berbuat dosa. Semakin cinta kepada dunia, karena target mereka adalah bagaimana mengumpulkan harta dunia. Salah seorang tokoh tabi'in, Imam Ayyub Asy-Sikhtiyani, pernah berkata, "Mazdada sahibu bid'ah ijtihadan illa zdada minallahi bu'dan." Semakin giat pelaku bid'ah dalam beribadah, semakin jauh pula ia dari Allah. Semakin semangat mereka beribadah kepada Allah, bukan mendekatkan kepada Allah, malah semakin menjauhkan dari Allah. Itu bahayanya, dampaknya. Hal ini dikuatkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari juga Imam Muslim, "Yakhruju fikum qaumun tahqiruna salatakum ma'a salatihim." Akan muncul di antara kalian suatu kaum yang kalian akan meremehkan salat kalian. Maksudnya para sahabat. Mereka meremehkan salat kalian. Wasiyamakum, puasa kalian dibandingkan dengan puasa mereka. Wa amalakum ma'amalihim, perbuatan mereka dibandingkan dengan perbuatan kalian. Wa yaqra'unal Qur'an, mereka rajin membaca Al-Qur'an, kata Rasulullah. La yujawizu hanajirakum yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Tetapi bacaan Al-Qur'an mereka itu enggak ada pengaruhnya. Bahkan dalam hadis disebutkan tidak melampaui tenggorokan mereka. Mereka keluar dari Islam seperti anak panah yang keluar menembus sasarannya. Mereka meremehkan salat kalian, kata Rasulullah. Mereka meremehkan puasa kalian. Mereka meremehkan amalan kalian. Mereka membaca Al-Quran. Makanya kalau dikatakan kepada mereka, sahabat tidak pernah mengerjakan hal demikian, mereka membantah, tidak menerima. Artinya mereka meremehkan amalan para sahabat. Benar kata Rasulullah. Dikatakan bahwa sahabat tidak pernah melakukan demikian, tabi'in tidak pernah melakukan demikian, tabi'ut tabi'in tidak pernah melakukan demikian, imam 4 mazhab tidak pernah melakukan demikian. Apa kata mereka? Mereka punya dalil sendiri. Ini kan baik. Ini kan bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Tetapi yang mereka dapatkan adalah justru jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Mereka meremehkan kalian, para sahabat. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul qurun quruni. Sebaik-baik masa adalah masaku ini, masa kalian bersama para sahabatku ini. Kemudian setelahnya. Bagaimana mungkin generasi saat sekarang ini mengatakan lebih hebat daripada sahabat radhiyallahu anhum? Yang lagi viral biasa ketika masuk Rabiul Awal tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini setiap tahun muncul pertanyaan ini. Saya juga bingung, apa Ustadz tidak sempurna jawabannya atau seperti apa? Ditanyakan. Padahal sudah jelas bahwa ini perkara baru.
Kalau dikatakan kepada orang yang melaksanakan, mereka mengatakan ini bentuk cinta kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isinya adalah salawat, isinya adalah zikir, isinya adalah sedekah, isinya adalah memberi makanan. Apakah ini dikatakan buruk? Itu secara logika, Pak. Kalau mainnya logika. Agama itu bukan logika, agama itu butuh dalil. Pertanyaannya adalah, kalau alasan mereka cinta kepada Rasulullah, cinta mana para sahabat dibandingkan dengan mereka terhadap Rasulullah? Tentu semua orang akan bisa menjawab bahwa lebih cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya. Apakah para sahabat melaksanakan maulid? Tentu kita tidak akan menemukan hadis atau riwayat. Kalaupun ada, itu adalah riwayat yang batil, sengaja dicari-cari atau sengaja disambung-sambungkan untuk membela pendapat mereka. Padahal kalau kita jujur dengan sejarah, bahwa pertama kali melakukan maulid itu adalah orang Syiah. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dampak yang pertama adalah semakin menjauhkan pelakunya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pelaku bid'ah nanti tidak akan minum dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana faratukum alal khawd." Aku akan mendahului kalian di al-haud, telaga. La yurfa'anna ilayya rijalun minkum. Dinampakkan di hadapanku beberapa orang di antara kalian, hatta idza ahwaitu la unawilahum ukhtuliju duni fa aqulu ay rabbi ashabi. Ketika aku akan mengambilkan minuman untuk mereka dari al-haud, telaga tadi, dinampakkan oleh Rasulullah orang, ketika Rasulullah ingin mengambilkan minum untuk mereka, mereka dijauhkan dari Allah, mereka dijauhkan dariku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqul, aku lantas berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Rabbku, ini adalah umatku. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, ma la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau sebenarnya tidak mengetahui bid'ah yang mereka buat sesudahmu. Jadi mau dikasih minum oleh Rasulullah dari telaganya, kemudian Allah meminta dijauhkan dari mereka. Nabi Muhammad bertanya, kenapa Rabb, ini umatku? Kata Allah, engkau sebenarnya tidak mengetahui bahwa mereka waktu di dunia melakukan bid'ah. Sangat disayangkan, di mana semua orang berharap untuk mendapatkan minum di telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain dikatakan, innahum minni fayuqalu innaka la tadri ma baddalu ba'daka fa aqulu suhqan liman baddala ba'di. Rasul mengatakan, ya Allah, mereka itu betul-betul pengikutku. Lalu Allah Ta'ala berfirman, sebenarnya engkau tidak mengetahui mereka telah mengganti ajaran setelahmu. Kemudian Rasulullah sudah tahu apa yang mereka lakukan, maka Rasul mengatakan, celaka bagi orang yang telah mengganti ajaranku sesudahku. Celakalah orang yang berbuat bid'ah, menambah-nambah ajaran yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bahaya buruk dari pelaku bid'ah ini, tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Hadis riwayat Al-Bukhari, juga Imam Muslim, dari sahabat Abdullah bin Abbas, sesungguhnya manusia pertama yang diberi pakaian pada hari kiamat ialah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, kata Rasulullah, ingatlah bahwa nanti ada sekelompok umatku yang dihalau ke sebelah kiri mereka, digiring ke sebelah kiri mereka. Maka kutanyakan kepada Allah, ya Rabb,
Mereka adalah sahabatku, kata Rasulullah. Akan tetapi dijawab pada saat itu, kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalanmu. Ya, mereka digiring golongan sebelah kiri, dan Nabi Muhammad melihat itu mengatakan, ya Rabb, mereka adalah umatku, mereka adalah sahabatku. Allah katakan, kamu tidak mengetahui apa yang mereka tambah-tambahkan, apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Mereka tidak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dampak lain dari perilaku bid'ah ini membahayakan agama seseorang, jelas. Ya, akan merusak agamanya. Sesuatu yang sudah jelas hadisnya, dalilnya, tidak ia kerjakan, sementara yang tidak ada dalilnya kemudian ia kerjakan. Bukan hanya dia, tetapi orang lain jadi ikut-ikutan berbuat sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Kadang kalau kita ditanya, kenapa melakukan demikian? Orang banyak juga melakukannya. Kadang kita dalilnya begitu, orang banyak. Atau bahkan lebih ekstrimnya lagi, kita mengatakan, ini sudah kata guru saya. Ya. Mereka, orang berbuat bid'ah, akan sulit sadar untuk taubat, karena ia merasa, kenapa? Selalu benar. Mereka merasakan bahwa apa yang kita lakukan ini adalah satu kebenaran. Tentu apa yang mereka lakukan itu adalah menyelisihi dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah bahaya atau dampak buruk dari perilaku bid'ah. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi level kedua ini menjerumuskan manusia agar berbuat bid'ah. Setelah tadi kekufuran, yang kedua adalah berbuat bid'ah. Yang ketiga, menjerumuskan umat manusia kepada dosa-dosa besar. Ini level ketiga. Ya. Ketika syaitan tidak mampu menggoda manusia untuk melakukan perbuatan bid'ah, maka syaitan masuk ke level ketiga. Bagaimana orang ini melakukan dosa-dosa besar. Ya. Ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah, mereka berkata, wahai Rasulullah, wa ma hunna? Apa saja dosa yang membinasakan itu? Yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah, as-sihru, sihir, wa qatlun nafsal ladzi harramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dalam kebenaran, wa aklur riba, makan riba, wa aklul malil yatim, makan harta anak yatim, wat tawalli yaumaz zahf, lari dari medan perang, wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, nuduh wanita yang salehah mukminah yang baik-baik dituduh berzina. Ini 7 dosa besar yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi syaitan menjurumuskan manusia supaya melakukan dosa besar ini pada level yang ketiga. Ketika manusia bertahan tidak melakukan dosa besar ini, tidak tergoda oleh syaitan, maka syaitan masuk ke level keempat. Ya. Syaitan masuk level 4. Menggoda agar melakukan dosa-dosa kecil. Itu cara syaitan, Pak. Syaitan itu tidak akan pernah berhenti. Kita digoda berbuat syirik, nggak mempan, masih kuat. Ya. Suruh pakai jimat, datangi dukun, suruh datangin paranormal, nggak mau. Tetap kuat imannya kepada Allah. Setan sampai geleng-geleng kepala, ini kuat benar nih imannya nih. Setan nggak pernah putus asa. Nah, setan membisikkan dia agar berbuat bid'ah. Nggak mempan juga, masih kuat di amalan-amalan sunnah. Nggak mempan. Setan membisikkan kita supaya berbuat dosa besar. Nggak mempan juga. Setan menurunkan levelnya agar kita melakukan dosa-dosa kecil. Dari sahabat Anas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum lata'maluna a'malan." Sesungguhnya kalian melakukan suatu amalan,
hiya adaqqu fi a'yunikum minas sya'r. Kalian menyangka bahwa itu lebih tipis daripada rambut? In kunna na'udduha ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mubiqat. Kata Anas bin Malik, namun kami menganggap di masa Nabi bahwa itu adalah sesuatu yang membinasakan. Kita menganggap itu adalah dosa kecil, seperti lalat yang nempel di hidung kita kemudian kita tepis, seperti tipisnya rambut. Tapi Anas mengatakan bahwa kami menganggapnya di masa Nabi justru itu adalah sesuatu yang membinasakan. Jadi jangan dianggap kemudian itu dosa kecil kemudian kita terlena melakukannya. Hati-hati. Justru dari dosa kecil itu kemudian bertambah menjadi dosa-dosa besar. Karena itu syaitan yang membisikkan kepada kita, Pak. Karena kita tidak mampu melakukan berbuat syirik, kita tidak makan harta anak yatim, kita tidak makan riba, kita tidak lari dari medan perang, kita tidak berbuat sihir, tapi kita melakukan dosa-dosa kecil, berarti syaitan telah mampu menguasai diri kita. Kalaupun di level 4 kita bertahan tidak melakukan dosa kecil, apakah syaitan berhenti? Tidak. Masuk level 5. Waduh, banyak banget ya. Masuk level 5. Ya. Nah, ini sebelum kita masuk level 5, ini ada ungkapan dari sahabat dari Abu Ayyub Al-Ansari. Dia berkata apa? Ini masih tentang dosa kecil. Innar rajula la ya'malul hasanat fayathiqu biha wa yansal muhaqqarat fayalqallah wa qad ahatat bih. Sesungguhnya seorang melakukan kebaikan dan dia terlalu percaya diri. Dia terlalu percaya diri. Dengannya kemudian dia meremehkan dosa-dosa. Dia meremehkan dosa-dosa, fayalqallah, maka ia akan bertemu dengan Allah wa qad ahata bih, dalam keadaan penuh dengan dosa itu. Wa innar rajula ya'malu sayyi'ah, sesungguhnya seseorang yang melakukan kejelekan, keburukan, fala yazalu minha musyfiqan, dalam keadaan terus dia merasa bersalah, hatta yalqallahu amina, maka ia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan aman. Contohnya bagaimana? Ada orang yang selalu melakukan kebaikan dan dia terlalu percaya diri. Dia sholat sunnah. Nih, sholat sunnah inilah yang kemudian membuat saya lebih baik daripada yang lain. Orang-orang gak sholat tahajud, saya sholat tahajud. Inilah yang akan mengantarkan saya ke surga. Saya yakin bahwa saya pasti masuk surga. Kemudian dia meremehkan dosa-dosa yang lain. Dia melakukan dosa kecil, nggak apa-apalah saya melakukan dosa kecil, kan masih banyak amalan saya. Saya masih puasa, saya masih sholat tahajud, saya masih sedekah. Itu akan menghapus dosa-dosa kecil saya. Anggapannya begitu. Apa kata Anas? Apa kata Abu Ayyub Al-Ansar? Maka ia bertemu dengan Allah dalam keadaan penuh dengan dosa. Saking meremehkan dia. Nggak apa-apalah sekali-sekali saya bohong, kan saya banyak puasanya. Ya. Tetapi orang yang melakukan kejelekan dan dia merasa bersalah dengan kejelekannya itu, dia berbohong hari ini, kemudian dia kepikiran mulu, ya Allah, kenapa saya berbohong hari ini? Dia mengambil punya orang, ya Allah, kenapa saya mengambil? Dia merasa bersalah. Maka ia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan apa? Aman. Ya. Artinya tidak meremehkan dosa kecil. Masuk level 5. Nah, mengajak untuk melakukan amalan yang mubah. Apa itu mubah? Dikerjakan tidak dapat apa-apa, ditinggalkan pun tidak dapat apa-apa. Itu mubah. Justru semakin orang giat melakukan perkara mubah, hati-hati, itu adalah jebakan syaitan. Allah katakan dalam Quran surah Fatir ayat 37, wa hum yastarikhuna fiha, mereka berteriak di dalam neraka. Mereka berteriak di dalam neraka. Rabbana
akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang dulu pernah kami tinggalkan. Mereka berjanji, setelah mereka dimasukkan ke dalam neraka, mereka berteriak, ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka. Kami berjanji akan melakukan amalan yang dulu pernah kami tinggalkan. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu, kata Allah, untuk dapat kamu berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir. Kenapa kamu habiskan waktumu, hari-harimu hanya dengan bermedia sosial? Kenapa kamu habiskan waktumu hanya dengan main catur, main gaplay? Kenapa kamu habiskan waktumu hanya dengan tidur? Itu kan perkara yang mubah. Tapi pada akhirnya mereka akan sadar sendiri. Kata Allah, bukankah kami telah manjangkan umurmu? Aku kasih kamu 30 tahun, kamu apakan? Aku kasih kamu 40, 50, 60, 70, 80, kamu apakan itu? Setiap malam kerjaannya hanya bergadang. Baru tidur jam 2, jam 3 malam. Tidak ada apa-apa dilakukan, hanya perkara-perkara mubah. Tapi saatnya ketika dia menghadapi kematian, dia baru sadar. Waja'akumun nadhir. Telah datang kepadamu seorang yang pemberi peringatan. Rambutmu yang hitam sudah mulai memutih, itu peringatan, Pak. Jangan dianggap uban itu hanya sekedar tumbuh putih lalu dicabut, itu peringatan. Gigi dulu kemudian udah mulai rontok, peringatan, hati-hati. Ya. Kan kita udah nggak apa-apalah ubanan, rontok, yang penting jangan hipertensi, kolesterol, gula. Itu kan kalau kita, ya, amanlah saya. Meskipun rambut saya semua putih, yang penting saya jangan kolesterol. Jangan mengira bahwa sehelai rambut itu nanti akan menjadi peringatan bagi kita. Badan dulu kekar, dulu masih kuat ngangkat 1 semen sak. Sekarang buru-buru mau 1 semen sak, ya. Kadang ngambil air di gayung aja tangan udah gemeteran gitu, ya. Itu peringatan, hati-hati. Kulit udah mulai keriput. Dulu dibilang ganteng, cakep, ya. Dulu bisa makan kepala kambing, sekarang udah nggak bisa. Hati-hati, itu sebuah peringatan Allah. Kita akan kembali kepada masa dulu waktu kita pertama lahir tidak bisa apa-apa. Ya. Faduku, kata Allah, karena dia telah menghabiskan waktunya untuk berbuatan hal yang sia-sia, rasakan, kata Allah. Famalid dhalimina min nasir, maka bagi orang yang zalim tidak ada yang bisa menolong mereka. Ya. Hati-hati, Pak. Jangan kita membuang-buang waktu kita dengan perkara-perkara yang mubah. Karena yang paling dekat dengan kita saat ini apa? Kematian. Ya. Saya kan belum pensiun. Oh, kata siapa? Mati itu enggak nunggu pensiun. Ya. Mari manfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cara syaitan kemudian menjerumuskan kita adalah menghiasi keburukan di muka bumi ini. Itu cara syaitan, Pak. Kalau tadi yang pertama menjerumuskan kita kepada kesesatan, yang kedua menghiasi keburukan di muka bumi. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, ya Rabb, karena engkau telah memutuskan aku sesat, aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi ini, dan aku akan menyesatkan mereka semua. Jadi cara syaitan menggoda kita, menjerumuskan kita menganggap baik perbuatan maksiat. Menganggap baik perbuatan maksiat. Terasa indah.
Ya. Apa ciri-cirinya? Menjadikan dunia ini indah di mata manusia. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, dunia ini permainan, perhiasan. Ya. Kemudian orang-orang yang tertipu oleh syaitan menjadikan dunia ini seperti mutiara, indah. Padahal dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdaya. Kemudian memberikan nama-nama yang indah untuk sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah. Yang tadi, kemaksiatan dianggap sesuatu yang baik. Contohnya, menamakan pohon terlarang dengan pohon kekekalan. Nah ini. Ya. Menamakan riswah suap dengan hadiah. Ya. Untuk melancarkan urusan, saya berniat memberikan hadiah kepada Bapak. Semoga Bapak berkenan menerima hadiah ini supaya urusan saya dan Bapak lancar. Kata-kata hadiah inilah yang kemudian ya berubah. Yang asalnya itu adalah riswah. Menamakan riba dengan apa? Bunga. Menamakan tabarruj, bersolek dengan apa? Kemajuan. Jadi sesuatu maksiat itu dinamai sesuatu yang indah agar dianggap bukan satu dosa. Itu jebakan syaitan. Melabeli amalan-amalan ketaatan dengan label yang tidak disukai oleh manusia. Memakai hijab disebut apa? Ketinggalan zaman. Hijab panjang, ngapain pakai begitu, udah ketinggalan zaman. Sekarang mah udah modern. Jilbab kalaupun pakai cuma diikat di leher saja, itu udah modern. Jangan jadi orang katrok deh. Ya. Hati-hati. Memelihara jenggot, mengangkat celana di atas sama kaki disebut jadul dan kuno. Ya Allah, keundangan. Ya tuh celana kayak kurang bahan saja. Jenggot itu kenapa itu dipanjangin? Ya, kenapa? Jenggotnya udah segini, enggak tumbuh-tumbuh panjang. Ya, dibilang apa? Jadul. Mengajak berhukum dengan hukum syar'i disebut melanggar hak asasi. Ini penamaan-penamaan yang dipelopori oleh syaitan. Agar orang itu kemudian menjadi apa? Oh iya, saya kok katrok banget ya. Saya kok begini ya, saya kok ketinggalan zaman ya. Akhirnya jatuh pada perangkat syaitan. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kemudian membuat manusia banyak terjebak. Ya, banyak terjebak dalam perilaku yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, menghalangi manusia dari jalan Allah. Ini cara-cara syaitan. Ya, ini hadis yang cukup panjang sekali, ya, bahwa syaitan itu tidak akan pernah menyerah. Dari kanan, kiri, depan, belakang, dia akan selalu menggoda kita. Taib jemaah yang dirahmati Allah, demikian pembahasan kita tentang cara syaitan menjerumuskan kita. Maka kita harus berhati-hati bahwa kita punya Allah, kita punya Nabi Muhammad SAW, tentu dengan amalan sesuai dengan contohnya, dengan selalu berharap kepada Allah, berdoa agar kita terlindung dari perbuatan syaitan. Taib jamaah, demikian jamaah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan pembahasan sore ini menambah bekal ilmu kita dan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.